dulu aja kali ya. Oke. Hai guys. Oke. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Bukan. Sebelum kita mulai, kenalan dulu aja kali ya. Kenalin, aku Sasha. Aku mahasiswa akuntansi UI. Dan sekarang aku sama teman aku, ayo. Halo semuanya, aku Mufid. Aku juga sama kayak Sasha, akuntansi, tapi aku dari UGM. Nah, mending sebelum kita mulai, baiknya kita doa dulu ya, supaya nanti yang bakal kita pelajari itu akan berguna buat kedepannya, buat ujian-ujian tentunya. Oke, berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan yang bakal kita bahas itu tentang apa? Coba jawab di chat juga boleh. Yang jadi bahasan kita nanti. Ada yang udah tahu atau merhatiin judul tadi? Coba boleh dikasih tahu di chat atau mau on mic juga nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi nanti kita bakal bahas tentang soal-soal tentang elastisitas. Nah, kalau di Ambis Bareng sendiri, kita emang udah sampai di materi elastisitas. Nah, yang dari luar Ambis Bareng, kira-kira belajarnya udah sampai mana? Yang buat materi ekonomi itu? Gak apa-apa sih, cuman pengen tahu aja. Udah pada sampai bab apa? Boleh dijawab di chat juga. Banyak yang baru awal-awal nih. Sebenarnya nggak apa-apa ya, nanti tuh kita bahas soal, kita bakal jelasin juga. Ya setidaknya kalian bisa kayak meraba-raba gitu tentang apa yang nanti bakal kita bahas. Ini gimana? Mau langsung dimulai? Ya, sebentar, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Sebenarnya tuh aku ini baru pertama kali ya buka kelas buat yang kelas publik. Jadi kalau misalnya masih banyak kekurangannya nanti mohon dimaafkan ya. Iya, sama. Ini juga kelas pertama aku. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan, boleh langsung kasih tahu aja guys. Gak apa-apa, interupsi aja. Nanti kita juga diskusi juga ya. Kan Kalian kita aktif aja, sama-sama nggak belajar. apa-apa. Nah, share screen ya. Iya. Wait. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Nah, nanti untuk soal-soal pertama, nomor 1, nanti bakal ada 20 soal. Nomor 1 sampai 10 nanti bakal dibahas bareng aku, seterusnya nanti bareng Kak Syasha. Oke, bisa dimulai. Jadi, soal elastisitas. Nah, ini ada soal pertama. Kalian nanti coba jawab juga ya di chat, atau mau on mic juga nggak apa-apa. Nih, soalnya sifat permintaan barang-barang pokok seperti minyak goreng dan beras ada yang sekarang ini harganya cenderung naik adalah sifat permintaan barang-barang pokok seperti minyak goreng dan beras yang sekarang ini harganya cenderung naik adalah A. Elastis, yang B. inelastis, yang C. Elastis, yang D. inelastis sempurna, sama yang E. Elastis uniter. Mungkin kan tadi ada yang belum tahu tuh elastis apa. Mungkin bisa aku kasih tahu ya. Jadi elastis itu
elastisitas itu sensitivitas perubahan kuantitas yang diakibatkan oleh harga. Yang elastis itu berarti kalau misalnya ada perubahan harga, perubahan kuantitas yang ditimbulkan itu bakal besar. Yang inelastis itu sebaliknya. Dan yang lainnya bakal kita bahas nanti. Nah, ini tuh sifat permintaan barang-barang pokok seperti minyak goreng dan beras yang sekarang ini harganya cenderung naik adalah jadi jawabannya yang B ya. Kalian tadi jawabnya pada apa? B juga, Kak. Nah, bagus. Yang lain? Jadi ingat ya tadi, elastisitas itu adalah sensitivitas perubahan kuantitas yang diakibatkan oleh perubahan harga barang. Nah, di soal ini kan yang disebutin itu ada barang-barang pokok seperti minyak goreng dan beras. Nah, kira-kira kalau harga barang pokok tersebut naik atau turun, kuantitasnya tuh bakal, permintaan kuantitasnya itu bakal ikut naik apa ikut turun? Maksudnya gini, kalau misalnya harga beras itu naik, kalian bakal tambah beli beras, atau kalian bakal ngurangin beli beras, atau biasa aja tetap beli beras sesuai biasanya gitu. Tetap beli beras sih, kan kebutuhan pokok. Ya, benar. Yang lain gimana? Sama, Kak. Iya sama Kak, tetap beli beras. Nah, yang itu dinamain inelastis. Jadi perubahan harga suatu barang itu nggak terlalu berpengaruh kepada perubahan kuantitasnya. Kayak yang minyak goreng dan beras ini. Jadi walaupun harganya itu naik, kita kan tetap butuh tuh yang namanya beras sama minyak goreng. Jadinya ya permintaan terhadap beras sama minyak goreng itu nggak terlalu berubah. Nah, jawaban di sini, elastisitas permintaan minyak goreng dan beras cenderung inelastis karena merupakan kebutuhan pokok yang harus tetap dibeli oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup. Nah, coba kalian sebutin barang pokok selain beras sama minyak goreng. Apa coba? Barang pokok lain? Telur. Terus apa lagi? Kayak yang lain. Listrik ya maksudnya. Ya, benar banget. Nah, jadi udah paham kan kalau inelastis itu perubahan harganya tidak terlalu memengaruhi perubahan kuantitas. Nah, contoh barangnya itu barang-barang pokok ya. Ingat ya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, soal kedua ini juga nggak beda jauh sama soal pertama tadi. Produk yang tidak banyak mempunyai produk substitusinya biasanya akan cenderung A. inelastis terhadap harga, yang B. elastis terhadap harga, yang C. harganya tinggi, yang D. harganya murah, yang E. disukai oleh masyarakat. Kalian bisa jawab dulu ya, baru nanti dikasih tahu kunci jawabannya. Mungkin bisa jawab di chat. Buat yang belum tahu barang substitusi itu apa, barang substitusi itu barang pengganti. Misal kayak ayam dan ikan atau ayam dan daging. Jadi kalau kita nggak beli satu barang, kita bisa ganti ke barang lainnya. Nah, pada jawab A, tapi ada yang jawab C juga. Kayak kita lihat jawabannya apa. Nah, kalian udah banyak tuh yang benar. Jadi jawabannya A ya.
produk yang tidak banyak mempunyai produk substitusinya biasanya akan cenderung inelastis terhadap harga. Ingat tadi, inelastis itu artinya perubahan harga tidak terlalu memengaruhi perubahan kuantitasnya. Kalau penjelasannya di sini, produk yang tidak banyak mempunyai produk substitusinya biasanya tidak peka terhadap perubahan harga karena tidak ada penggantinya. Ini itu contohnya barang yang tidak memiliki produk substitusinya itu contohnya kayak tadi udah ada yang nyebutin kayak listrik PLN. Nah, PLN itu kan nggak punya substitusinya ya. Coba substitusinya apa? Mungkin ada sih, tapi nggak terlalu besar-besar banget. Mungkin ada dari apa namanya panel surya itu buat dapetin listrik kan. Nah, si PLN ini kan nggak punya barang substitusi. Jadinya bagaimanapun dia harganya mau naik banget apa turun banget, perubahan ke kuantitasnya itu nggak bakal banyak. Jadi jawabannya yang inelastis terhadap harga. Oh ya, kalau ada yang mau nanya, mungkin kurang paham bisa langsung ditanyain ya. Boleh di chat ataupun mau on mic. Nih, soal nomor 3. Menurut Engel, jika kenaikan pendapatan yang besar menyebabkan penurunan konsumsi atas suatu jenis barang, maka barang tersebut termasuk barang yang A inferior, yang B mewah, yang C kebutuhan pokok, yang D substitusi, yang E komplementer. Nah, wah, pada keren loh, udah jawabnya cepet banget. Nah, buat yang belum tahu, kurva Engel itu kurva yang Engel itu sebenarnya nama orang kalau nggak salah. Kurva Engel itu nunjukin pengaruh dari pendapatan terhadap perubahan kuantitas barang. Oh ya, yang tadi itu yang kita ngomongin elastisitas itu sebenarnya dibagi jadi beberapa ya. Ada elastisitas harga, kayak 2 soal yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ada elastisitas pendapatan, yang kayak gini, ngomongin pengaruh pendapatan terhadap kuantitas suatu barang. Kemudian ada juga elastisitas silang. Nah, mungkin itu bisa kalian pelajari lagi buat yang tadi belum tahu. Ini pada jawab A ya. Coba kita lihat jawabannya apa. Benar. Jadi, elastisitas pendapatan itu kalau misalnya koefisien elastisitasnya itu lebih kecil daripada 0, itu menunjukkan kalau elastisitas pendapatan barang tersebut adalah barang inferior atau barang yang memiliki kualitas rendah. Ketika pendapatannya naik, maka permintaannya bakal turun. Barang yang kualitasnya rendah itu kayak mobil-mobil antik ya, atau ya barang yang kualitasnya rendah. Jadi misal kalau kalian punya ada yang jual mobil antik. Nah, kalian misalnya sebelumnya pendapatannya 100 juta per tahun. Dan misalnya kalian pendapatannya 50 juta per tahun. Nah, kan kalian bisa buat beli mobil yang kualitasnya nggak terlalu bagus kan. Dengan kalian ketika memiliki pendapatan 50 juta per tahun, kalian bakal beli mobil antik atau mobil yang kualitasnya rendah. Nah, ketika pendapatan kalian naik, misal jadi 200 juta per tahun, kalian kan nggak bakal beli mobil yang kualitasnya rendah tuh. Kalian bakal pindah beli ke mobil yang kualitasnya bagus. Ya kan? Jadi itu nunjukin kalau ketika kalian pendapatannya naik, permintaan terhadap satu barang itu bakal turun. Nah, ini yang dinamain barang inferior. Kalau barang kebutuhan pokok ya sama kayak tadi. Pendapatan kita naik, ya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok itu juga bakal naik, tetapi nggak terlalu gede. Nah, nggak terlalu gedenya itu ditunjukin dengan koefisien elastisitasnya yang berkisar antara 0 sampai 1.
Nah, kemudian ada barang superior. Barang superior itu kebalikannya barang inferior. Ketika pendapatannya naik, permintaan suatu barang bakal meningkat. Kayak tadi, kan kalau gaji kita kecil, kita bakal beli barang antik, barang yang kualitasnya rendah. Nah, kalau gaji kita gede, kita bakal ya beli yang kualitasnya lebih bagus lah. Dan kayaknya ini ada typo ya. Harusnya kalau barang superior punya koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Nah, itu yang bedain antara barang superior sama barang kebutuhan pokok. Kalau barang kebutuhan pokok tadi punya koefisien elastisitas pendapatannya antara 0 sampai 1, nah kalau barang superior koefisien elastisitas pendapatannya itu lebih besar daripada 1. Oke, bisa dilanjut. Nah, ada nomor 4. Kenaikan harga barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y merupakan. Nah, apa nih jawabannya? Tadi kan aku bilang ada 3 tuh jenis-jenis elastisitas. Nah, ini jenis yang ketiga, yaitu elastisitas silang. Apa coba jawabannya? Komplementer. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jadi, tadi kan udah aku sebutin juga tuh yang barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti kayak tadi ikan dan ayam dan sapi, daging ya. Kemudian ada juga yang namanya barang komplementer. Barang komplementer itu barang pelengkap. Contohnya kayak gula sama teh. Nah, kalian kalau mau bikin teh kan biasanya pakai gula tuh. Nah, jadi kalau kalian beli teh, ya kalian beli gula juga. Coba kita lihat di soalnya. Kenaikan harga barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y merupakan barang komplementer. Nah, mungkin bisa aku jelasin dikit tentang elastisitas silang. Jadi elastisitas silang itu pengaruh dari perubahan harga suatu barang ke perubahan kuantitas barang lainnya. Jadi di sini ada perubahan harga barang X mengakibatkan perubahan kuantitas barang Y. Nah, kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kita pakai contoh kayak yang gula sama teh tadi. Ketika harga gula naik, maka pembelian teh akan turun. Jadi kan ketika harga gula naik, maka permintaan gula itu akan turun kan. Nah, ini juga permintaan gula akan turun, bakal ngakibatin permintaan akan teh itu juga turun. Ya karena beli gula doang tuh buat apa? Ya sebenarnya nggak cocok juga sih, tapi ini buat contoh gitu loh. Kan kita beli gula sama teh. Kalau kita beli gula, kita harus beli teh. Nah, kalau permintaan akan gula turun, permintaan akan teh juga ikut turun. Nah, ini yang dinamain barang komplementer. Ya, coba kita lihat di penjelasannya. Elastisitas silang terbagi menjadi 2. Yang pertama, elastisitas silang positif. Jika harga barang X naik, maka permintaan barang Y bakal naik. Dan barang tersebut adalah barang substitusi. Kemudian elastisitas silang negatif. Jika harga barang X naik, maka permintaan barang Y bakal turun. Dan ini dinamain barang komplementer. Jadi kalian juga harus ingat ya kalau tentang koefisien dari elastisitas silang barang substitusi maupun barang komplementer.
Nah, kalau barang komplementer punya elastisitas silang negatif. Dia itu nunjukin apa sih namanya? Pokoknya dia nunjukin hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Kan ini, jika harga barang X naik, maka permintaan barang Y turun. Nah, ini kan nunjukin kalau ada hubungan negatif antara harga barang X sama permintaan barang Y. Ya kan? Dan sebaliknya, elastisitas silang positif yang merupakan barang substitusi itu punya koefisien elastisitas silang positif dan hubungan antar variabel yang positif. Maksudnya, jika harga barang X naik, maka permintaan barangnya juga ikut naik. Jadi ketika satu variabel itu meningkat, variabel yang lain juga ikut meningkat. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, yang kelima, jika perubahan permintaan suatu barang sebanding dengan perubahan harganya, maka koefisien elastisitasnya yang pertama, koefisiennya kurang dari 1, yang B koefisiennya lebih dari 1, yang C sama dengan 1, yang D sama dengan 0, yang E sama dengan tak hingga. Apa nih jawabannya, teman-teman? Koefisien elastisitas apabila perubahan permintaan barangnya itu sebanding dengan perubahan harganya. Yang C, Kak. Iya, yang lain? Yang C, Kak. Saya juga. Coba kita lihat jawabannya. Iya, jadi jawabannya C ya, kalian udah benar semua. Nah, penjelasannya di sini, permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga dan menyebabkan elastisitasnya 1. Mungkin kan gimana ya? Mungkin Sasha bisa bantu coret-coret. Ya, Kan silakan. rumus elastisitas itu kan banyak banget tuh. Coba yang rumus yang pakai persentase. Kurangan Perubahan. persentase delta V per persentase delta P. Terus jelek banget tulisannya, maaf ya. Nah, ini ketika perubahan harga suatu barang itu misalnya, kita pakai contoh ya. Misalnya apel. Jangan apel. Nah, beras. Kan tadi beras itu barang pokok ya. Walaupun dia inelastis. Nggak apa-apa sih. Nah, kita pakai contoh beras. Misalnya perubahan harga beras itu 5%. Nah, menurut kalian perubahan kuantitasnya itu harus berapa biar elastis, koefisien elastisnya itu 1? Sebenarnya jelas. Kak, Gimana? 5% juga. Nah, itu ya yang dimaksud sama sebanding. Jadi apabila harga suatu barang itu persentasenya sama, apabila harga suatu barang itu berubah sebesar 5%, mengakibatkan perubahan kuantitas sebesar 5% juga. Kan jadi rumusnya itu tinggal 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1 kan. Nah, 1 ini menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki koefisien elastisitas yang uniter. Gitu. Ini nggak ada yang mau nanya. Oke, mungkin bisa lanjut. Udah jelas kan? Nah, nomor 6. Iya kan? Nah, barang X dan Y memiliki elastisitas silang positif. Pernyataan yang benar tentang hubungan barang tersebut adalah A. Harga permintaan barang A naik 5% berdampak pada pengurangan permintaan barang B sebesar 7%.
Yang B, harga permintaan barang A naik sebesar 5%, mengakibatkan perubahan kuantitas barang B sebesar 7%, yang C, yang D, yang E gitu. Kira-kira jawabannya apa? Barang Y dan X memiliki elastisitas silang positif. Sebenarnya aku mau nanya, kalau koefisien elastisitas silangnya itu positif, dia merupakan barang apa? Substitusi atau komplementer? Substitusi. Itu Ya. sih, Kak. Ya. Jadi jawabannya apa? Yang lain? Yang lain gimana? Pada jawab B, ada yang bingung jawabannya C. Oke, coba kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya yang B ya. Penjelasannya, ya sama kayak tadi. Elastisitas silang terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas silang positif sama elastisitas silang negatif. Nah, kalau dia ngomongin barang substitusi yang punya koefisien elastisitas silang positif, jadi hubungan antar variabelnya itu positif juga. Jadi ketika ada peningkatan harga, maka terjadi juga peningkatan kuantitas. Nah, jawabannya bukan yang C, karena kalau kita ngomongin tentang elastisitas silang, itu yang diomongin itu lebih ke permintaannya ya. Jadi ketika ada harga barang A naik, kan mengakibatkan kuantitas, ketika harga barang A itu naik, maka kuantitas permintaannya juga turun kan. Nah, ini kan bikin orang-orang bakal beralih dari barang A ke barang B. Jadi ketika harga barang A itu naik, orang-orang bakal beli barang B, sehingga mengakibatkan kuantitas barang B itu naik juga. Jadi ini lebih ke permintaannya ya, bukan penawarannya. Nah, nomor 7, soal sebab akibat. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan terhadap barang normal, sebab kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan terhadap barang given. Kalian udah tahu cara jawab soal kayak gini belum? Belum, Kak. Nah, jadi kalian disuruh mencari hubungan antara kedua pernyataan ini. Kalau pernyataan A benar dan B benar, dan ada hubungan sebab akibat, jawabannya yang A. Kalau pernyataan yang pertama benar dan pernyataan kedua juga benar, tapi nggak ada hubungan sebab akibat, jawabannya yang B. Kalau pernyataan pertama itu benar dan yang kedua itu salah, jawabannya C. Kalau pernyataan pertama itu salah dan pernyataan kedua itu benar, jawabannya D. Dan kalau salah-salah, jawabannya E. Mungkin kalian bisa kasih tahu deh, pernyataan 1 sama 2 itu benar apa salah? Pernyataan 1 dulu deh, itu benar apa salah? Gimana? Benar. Yang pernyataan kedua, yang lain,
Nah, kalau kita lihat dulu deh jawabannya apa. Jadi jawabannya yang C ya. Udah ada yang benar. Jadi pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu salah. Coba kita balik ke soal deh. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan terhadap barang normal. Ini benar, kayak yang udah kita bahas tadi, di elastisitas pendapatan, barang normal itu punya koefisien elastis yaitu antara 0 sampai 1. Masih positif kan? Nah, itu nunjukin kalau ada hubungan positif antara pendapatan sama permintaannya. Jadi barang normal itu termasuk barang normal itu ketika pendapatannya naik, permintaannya juga bakal naik. Pernyataan kedua, kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan terhadap barang given. Barang given itu barang yang bukan barang normal ya. Kan kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum permintaan, kan ada kita itu sebenarnya ngomongin tentang barang normal. Asumsinya kalau kita ngomongin barang normal. Nah, barang given ini bukan barang normal. Barang given ketika ada kenaikan harga, maka terjadi juga peningkatan permintaan. Barang given itu barang yang apabila ada kenaikan harga, bakal meningkatkan kenaikan permintaan. Jadi kira-kira yang pernyataan kedua itu salah nggak? Kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan. Salah, Kak. Iya. Ya. Jadi ingat ya, barang given itu barang yang apabila terjadi kenaikan harga, maka permintaannya itu bakal ikut naik. Kalau buat nyari contohnya sih susah. Biasanya itu barang given, barang yang jelek banget. Kalian bisa cari deh nanti. Oke, bisa lanjut. Nah, nomor 8 ada soal sebab akibat lagi. Pada pasar yang memiliki sifat permintaan inelastis, produsen cenderung untuk menaikkan harga. Sebab ketika harga pada permintaan yang inelastis akan menaikkan kenaikan harga pada permintaan yang inelastis akan menaikkan jumlah penerimaan penjualan. Kalian jawabannya apa? Pernyataan pertama benar atau enggak? Pernyataan kedua benar apa enggak? Gimana? Pernyataan 1 benar apa salah? Benar, Kak. Nah, coba kita lihat jawabannya. Jadi benar ya, ada pernyataan 1 sama pernyataan 2 itu benar dan ada hubungan sebab akibat. Coba kita balik ke soal. Sama tolong Kak Syasha boleh digambarin kurvanya, kurva inelastis sama kurva elastis. Oke. Bentar. Ini inelastis dulu ya. Ini inelastis. Terus di sini aja ya elastisnya. Ya. Pada pasar yang memiliki sifat permintaan inelastis, produsen cenderung untuk menaikkan harga. Sebab kenaikan harga pada permintaan yang inelastis akan menaikkan jumlah penerimaan penjualannya. Nah, kalau kalian lihat di kurvanya, kurva inelastis itu punya slope yang curam. Dia punya slope yang curam. Dan kalau kalian lihat lagi, perubahan harganya itu nggak berpengaruh banyak terhadap perubahan kuantitasnya kan. Jadi pernyataan 1 itu benar.
pada pasar yang memiliki sifat permintaan inelastis, produsen cenderung untuk menaikkan harga. Kenapa? Karena kalau dia naikin harga, permintaannya itu nggak bakal berkurang banyak. Kalau di inelastis, ketika produsen itu menaikkan harga, perubahan kuantitasnya itu nggak bakal banyak. Nah, itu udah digambarin sama Kak Syasha. Jadi kalau di inelastis, kenaikan harga itu nggak bakal banyak memengaruhi kuantitas permintaannya. Sumbu X itu nunjukin kuantitas barangnya, sama sumbu P itu nunjukin harganya. Jadi ketika harganya itu naik, kuantitas barangnya itu cuman ya geser dikit aja, dan itu bakal bikin untung. Nah, sebaliknya, kalau di elastis, yang punya slope-nya itu landai, kenaikan harga itu bakal berpengaruh banyak ke kuantitasnya. Jadi ketika ada penurunan harga, kuantitas permintaannya itu bakal drastis gitu. Jadi kalau di elastis, produsen itu bakal cenderung menurunkan harganya. Ingat ya, kalau di ya jangan ingat sih, pahamin aja. Kalau elastis, produsen itu bakal cenderung nurunin harga, dan yang di inelastis, produsen itu cenderung naikin harga. Kenapa? Karena yang di inelastis itu perubahan kuantitas ketika harganya itu naik nggak bakal banyak, dan sebaliknya yang di inelastis ketika penurunan harga ketika terjadi penurunan harga kuantitasnya itu bakal nambah banyak banget. Nah, itu kan juga bakal meningkatkan revenue gitu. Oke, lanjut. Nah, ada soal sebab akibat lagi. Korelasi antara kenaikan harga daging ayam dengan permintaan daging sapi adalah positif. Sebab hubungan daging sapi dengan daging ayam bersifat substitusi. Korelasi antara kenaikan harga daging ayam dengan permintaan daging sapi adalah positif. Sebab hubungan daging sapi dengan daging ayam bersifat substitusi. Jawabannya apa nih? Di yang lain? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi benar yang A ya, daging sapi dan daging ayam itu kan barang substitusi. Ketika kamu nggak beli daging sapi, ya kamu bakal beli daging ayam dan sebaliknya. Nah, ketika harga daging ayam itu naik, orang-orang kan bakal beralih dari daging ayam ke daging sapi. Dan itu nunjukin korelasi positif, yaitu barang substitusi. Nah, ini gimana? Pada paham nggak? Siapa tadi yang jawab D? Vira dan Farel sama yang Fahrizal gimana? Udah paham mana? Udah. Oke, bisa dilanjut. Nah, nomor 10. Soalnya penawaran elastis sempurna ditunjukkan pada gambar. Jawabannya apa? D. Yang B. C. Ada yang jawab di Yang D. Nah, jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Coba balik ke soal dulu, Kak Syasha.
Nah, penawaran elastis sempurna ditunjukkan oleh barang B. Elastis sempurna itu maksudnya ketika ada perubahan harga, bakal ngakibatin perubahan kuantitas yang tak terhingga. Jadi ini ditunjukin sama sama B. Kurvanya horizontal. Jadi ini kan nggak ada perubahan harganya tuh. Kenapa? Ya karena ketika ada perubahan harga, perubahan kuantitasnya itu sampai nggak terhingga. Mungkin bisa dititik-titiki. Yang mana nih? Yang B dulu deh. Ya. Nah, itu perubahan kuantitasnya bisa berubah, sedangkan sedangkan nggak ada perubahan harga. Coba yang D. Yang D itu kebalikannya dari elastis sempurna, yaitu inelastis sempurna. Jadi, berapapun harganya berubah, kuantitasnya itu nggak bakal berubah. Ini contohnya itu kayak tanah. Tanah kan harganya berapapun, ya kuantitasnya nggak bakal nambah atau kurang kan. Kecuali yang mamang invasi bulan itu udah berhasil. Nah, tanahnya baru bisa nambah. Kemudian yang C. Yang C itu kira-kira barang apa, teman-teman? Tadi udah dibahas sih. Nah, ya, yang curam itu inelastis. Jadi ketika ada perubahan harga, perubahan kuantitas yang ditimbulkan itu nggak banyak. Jadi yang A apa? Elastis. Ya. Jadi ketika ada perubahan harga, perubahan kuantitas yang ditimbulkan itu ya banyak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? 5 menit deh. Sekalian istirahat itu sebelum lanjut. Mau nanya apa deh? Ini nggak ada yang mau nanya benar. Mau istirahat dulu apa langsung lanjut? Soal selanjutnya nih bakal hitung-hitungan ya. Oke, mungkin bisa diteruskan sama Sasha. Lanjut aja kali ya. Gimana guys? Capek gak? Belum, Kak. Bentar, Lanjut, suaraku Kak. kedengeran kan? Oh, oke. Kita lanjut ya. Suaraku jelas kan ya? Jelas kok. Jelas. Oke. Lanjut nomor 11. Nah, permintaan barang mewah bersifat inelastis. Terus alasannya barang inelastis presentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari presentase perubahan harga. Bener apa enggak tuh guys atas bawahnya? Menurut kalian gimana? Pernyataannya bener gak? Nah, oke. Mantap. Terus yang ke bawahnya gimana tuh? Kalau yang atasnya salah. Salah juga. Oke. Oke guys, makasih banyak jawabannya. Kita bahas. Permintaan barang mewah. Kalian udah bener banget tuh. Inelastis. Ini kayak yang udah jelasin tadi. Jadi kalau misalnya dia inelastis itu kan berarti biasanya kebutuhan-kebutuhan pokok kan ya. Kayak dia mau harganya naik, mau harganya turun. Tetap aja kita
butuh beli. Kalau misalnya barang mewah, ya harganya naik ya nggak mau lah, kita ogah lah beli, ngapain kita beli gitu kan. Jadi emang benar ini elastis ya. Berarti pernyataannya salah. Oke, kita dapat yang atas salah, yang bawah gimana? Barang inelastis, persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Ini kita balik lagi ngomongin persentase ya. Pakai rumus yang tadi, persentase delta Q per persentase delta P. Kalau misalnya dia inelastis, contohnya dia 1/2. Ini kan hasilnya inelastis ya. Berarti yang lebih besar siapa? Yang lebih besar persentase yang bawah. Si price-nya ini lebih besar daripada kuantitasnya. Jadi kalau kata alasannya ini barang inelastis, persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil. Nah, kita tulis dulu. P-nya itu lebih besar daripada persentase delta Q-nya. Kalau inelastis, persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil. Benar dong? Benar dong, berarti barang inelastis yang bawah ini benar. Perubahan jumlah yang diminta lebih kecil. Iya, benar. Kuantitasnya lebih kecil daripada price-nya. Jadi, yang atasnya salah, yang bawahnya benar. Jawabannya yang mana, guys? Dodol. Oke. Bentar, aku nggak bisa ngeliat chat, guys. Oke, itu yang D ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu, apa langsung lanjut? Ketik 1, jika kalian pengen lanjut. Apa sih? Perfect banget. Oke, kita lanjut ya. Harga sayur per kilogram di pasar. Nah, ini hitung-hitungan. Ini kalian hitung dulu deh, coba deh. Apa mau langsung dibahas? Mau kalian hitung sendiri dulu, nyari jawabannya dulu, atau langsung bahas? Hitung dulu. Oke, silakan. Ntar kalau udah dapet jawabannya, atau ya, elastisitasnya berapa? Ya, elastis atau bukan sih? Silakan. Ini sambil nunggu yang lain ngitung elastisitasnya, coba kita kerjain yang nomor 2 dulu kali ya. Penerimaan pedagang meningkat sebesar 3 juta. Meningkat atau enggak tuh penerimaannya? Coba kita hitung. Pada situasi pertama itu, dia harganya itu per kilogram 50.000. 50.000 per kilogram. Pada harga tersebut, pada harga 50.000 itu, jumlah sayur yang terjual 100 kilo. Berarti tinggal kita kali 100 lah ya. Terus pada keesokan harinya, situasi keduanya, gimana? Harganya 40.000, turun tuh harganya. 40.000 dikali pada harga 40.000 yang dibeli sebanyak 200. Berarti kita tinggal masukin aja 5 kali 1, 5 nolnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 2, 4. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 1 ke 2, itu dia selisihnya berapa, guys? 3 juta. 3 juta. Mantap.
3 juta. Yeay. Berarti yang nomor opsi 2 benar ya? Ini benar nih, meningkat 3 juta. Nah, terus yang 3 sama 4 benar gak tuh? Jadi katanya mau dihitung dulu. Gimana? Pak Rizal udah ngitung belum? Saya nomor 3, kok salah ya? Saya ketemunya -5 deh. Kenapa? Hitungannya berapa? Yang nomor 3 masa ketemunya -5. Ah, benar itu. Bener ya? Benar. Nih, coba kita hitung ya. Ini tadi yang opsi kedua. Nah, kita cari elastisitasnya. Rumusnya pakai yang kayak tadi, delta Q. Ini udah diajarin belum? Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Pertama, paling penting tuh kita harus tahu dulu yang diketahui itu apa aja. Ada price pertama itu berapa? 50.000. Terus pada harga 50, kuantitasnya itu 1. Habis itu, price kedua. Price berubah tuh dari 50 jadi 40. Kuantitasnya juga berubah dari 100 jadi 200. Oke, delta Q tadinya kayak gimana? Delta Q itu Q2 kurang Q1. 200 kurang 100. Berapa guys? 100. Delta P P2 dikurang P1. Berarti 40 dikurang 50. Berapa? Min 10. Sekarang kita masukin ke dalam sini. Delta Q 100 per delta P min 10 dikali P1. P1-nya berapa tadi guys? 50.000 ya. Itu per Q1. Q1-nya 100. ya, betul sekali tadi saya. Mantap. Ini gampang lah ya, kita coret-coret aja. Coret. Dapat deh, bener Farida, min 5. Ya. Min 5. Tapi kita harus ingat nih, biasanya kalau misalnya elastisitas permintaan itu kan hasilnya emang minus, tapi kudu kita mutlakin. Jadi nilai mutlaknya 5. Terus kalau misalnya 5, dia itu elastis apa inelastis? Apa guys? Elastis. Iya, bener. Ini elastis ya. Berarti yang ke-1 benar, kedua benar, ketiga benar, keempat benar gak? 4 benar gak sih? Menurut kalian gimana? Benar kayaknya, Kak. Keempat ini kita nggak tahu jawabannya guys. Karena di sini kita cuma tahunya permintaannya aja kan. Kita nggak tahu penawarannya. Kita nggak bisa ngitung penawarannya berapa nih. Kita nggak tahu. Kita cuma tahu permintaan. Jadi yang salah kan. Begitu. Ada yang kurang paham? Ketik 1 untuk dilanjut. 1. Aduh. Oke. Lanjut nomor 13 ya. 13. Pernyataan di bawah, di samping dong. Pernyataan di samping ini pernyataan di samping ini yang tepat. Yang mana guys?
Ayo coba ada yang bisa jaga. Yang satu, ya harga turun 10 dan permintaan naik 20. Koefisien elastisitas permintaan barang tersebut adalah 1. Benar apa enggak tuh guys? Kita pakai rumus yang tadi. Presentasi delta I. Presentasi delta I per presentasi delta P. Ayo. Salah, iya benar sekali. Yes. Kenapa bisa salah? Karena permintaannya di sini 20%. Harganya 10%. Berarti bukan 1 dong. Ya kan? 2 dong. Salah lagi. Ya, betul, JJ. Variabel juga. Terus kalau yang nomor 2, ini tadi udah dibahas nih. Gimana? Nomor 2, semakin datar kurva, maka semakin elastis. Bener gak tuh? Elastisnya gimana sih kurvanya? Kita ada kayak gini. Datar gak dia? Enggak. Elastis pandai. Oke. Tapi pandai itu sama aja kayak datar dong. Kayak elastis sempurna aja kan kata dia semakin datar kurva, maka semakin elastis. Kalau semakin elastis, mentok-mentok kayak gini kan bentuknya. Itu datar. Tapi ya benar. Jadi dia betul nih yang pernyataan kedua sama kayak tadi. Yang satu benar, yang kedua benar. Yang ketiga benar gak? Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang tak terhingga. Yang satu salah, astagfirullah. Yang ketiga benar gak tuh? Ketiga itu dia tadi jelasin dulu deh elastis. Uniter tadi yang kayak gimana? Tadi udah dijelasin sama Kak Mufid. Elastis uniter itu 1. Jadi ketika permintaannya naiknya seberapa, ketika harganya naik seberapa, permintaannya juga sama. Berarti begitu. Jadi hasilnya 1. Ya. Nah, terus kalau misalnya perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang tak terhingga, guys. Ini perubahan jumlah barang tak terhingga. Kalau uniter hasilnya 1. Kalau misalnya elastis sempurna, kan hasilnya tak terhingga tuh. Nah, berarti salah ya yang ini. Karena ketika harganya misalnya nih, harganya turun dikit aja. Kalau di elastis sempurna, kan contohnya pasar persaingan sempurna ya. Dia harganya turun dikit aja, itu dia permintaannya bisa sampai 0. Tapi kalau misalnya harganya naik dikit, itu permintaannya bisa tak terhingga, guys. Karena substitusinya tuh banyak. Tuh. Gak apa-apa sih ya. Kita belajar dari kesalahan. Berarti tadi yang ketiga salah ya. Kita lanjut nomor 4. Berapa penggunaan harga barang tersebut dan orang kamunya barang tersebut sempurna. Bener atau enggak, guys? Elastis sempurna, kurvanya kayak gimana tadi?
Dia sangat-sangat berdiri tegak. Vertikal. Betul. Nah, iya, benar. Jadi, berapapun kenaikan harga suatu barang, dan orang akan membeli barang tersebut. Ya, dia inelastis sempurna. Jadi nih, harga kan yang di atas nih, dia harganya berubah-berubah. Tapi kuantitasnya orang beli satu terus. Ini pedagangnya sampai ngelunjak juga nih ya. Kayak harganya udah naikin tinggi-tinggi, orang beli tetap sama. Atau segitu. Kuantitasnya segitu. Jadi itu yang dinamakan inelastis sempurna. Gimana? Mau kita lanjut? Satu. Dua jadi. Ini jawabannya 2 dan 4 ya. Nomor 14. Ini sama rumusnya kayak tadi. Yang delta Q per delta P kali P1 per Q1. Kita langsung bahas aja kali ya. Karena kemalaman kalian mau tidur. Saat harga 3.000. 3.000 ini P1 saat satu kuantitas pertamanya 500 Q1. Terus dia berubah harganya turun pas kedua, dan kuantitasnya saat harganya dari 700 kuantitasnya jadi 600. Berarti kita masukin lagi tadi delta Q 600 dikurang 500 di 2 kurang Q1. Hasilnya 600 kurang 500 100 dibagi 2.700 dikurang 3.000. Hasilnya negatif ya. 300 dikali P1. P1-nya 3.000 per Q1. Q1-nya 500. Aduh, kita coret-coret lagi. Coret. Ini sebenarnya 3 ya. Jadi hasilnya berapa itu? Min 10. 10 sama 5. Tadi dicoret dulu belum nih? 2, Kak. Kalau dimutakin jadi 2. Yes. Mantap. Pinter-pinter banget ini mah. Kagak usah masuk PTN guys. Harpat aja kalian. Wah. Jadi udah kita tahu elastisitasnya itu 2, maka dia masuk apa? Elastis, inelastis, atau elastis sempurna, elastis uniter. Jadi yang pernyataan satu itu benar apa enggak sih? Benar. Benar, Kak. Betul sekali. Benar. Terus yang kedua, benar gak tuh? Dalam grafik kurva permintaan kelihatan tegak. Ayo, yang tegak siapa yang tegak? Salah. Ya, Salah, Kak. benar. Yes, salah. Karena yang tegak itu siapa, guys? Siapa sih yang tegak? Elastis. Inelastis. Betul sekali. Betul sekali. Sih, mantap. Terus yang ketiga, persentase penurunan harga lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah barang yang diminta. Benar apa enggak? Yang ketiga. Tidak benar. Ya. Gimana tuh cara tahunya? Kita balik lagi ke rumus presentase. Persentase delta Q per presentase delta P. Misal, elastis misalnya ini 2, ini 1, kan hasilnya 2. 2 itu elastis kan. Ini misal aja. 2 sama 1 gedean siapa? 2 kan?
Jadi kalau misalnya dia elastis, itu persentase delta Q-nya lebih besar daripada persentase delta P. Ya, jadi yang ketiga, persentase penurunan harga lebih kecil. Benar dong. Karena yang lebih besar sih kuantitasnya. Jumlah barangnya itu lebih besar. Benar. Yeay. Yang ke kalau dua salah satu benar berarti satu tidak. Iya. Benar Pak Rizal. Tapi kan kita bahas aja lah ya semuanya. Kita lanjut nomor 4. Tidak peka terhadap perubahan harga. Siapa yang tidak peka? Elastis apa yang inelastis sih? Benar nggak sih yang keempat? Salah. Benar. Salah dia. Karena kalau misalnya dia elastis, itu pasti peka dong terhadap perubahan harga. Biasanya kalau elastis itu dia punya banyak barang substitusi. Jadi kalau misalnya harganya dia naik, pasti orang lain lari ke barang lain. Makanya dia peka. Jadi yang empat ini salah. Oke, mau dilanjut nggak? Nomor 15 apa 14 yang masih bingung gimana? Ketik 1 untuk lanjut. Oke, 1. 1. Aduh. Ya. Jahat sih. Nah, sekarang nomor 15. Apabila besarnya koefisien elastisitas harga permintaan adalah 0,8. Gimana tuh? Kita pakai rumus elastisitas yang mana? Harus ingat-ingat ya, rumus elastisitas itu ada 3. Yang pertama, yang pakai Q aksen gitu, yang ada fungsi-fungsinya. Yang kedua, yang pakai presentase. Yang ketiga, yang pakai delta Q per delta P. Itu berarti ada Q1, Q2-nya gitu-gitu. Nah, ini pakai yang mana tuh? Ini udah ketahuan sih sebenarnya. Dari opsi A, B, C, D, E, ini semuanya pakai presentase. Berarti kita coba pakai presentase. Ini kalian ada yang mau nyoba ngerjain dulu apa langsung banget? Oh, udah ada yang jawab nih. Sorry guys, minum dulu ya. Kita langsung coba dulu deh. Pakai rumus yang tadi. Presentase ini sampai berusaha ya belajar rumusnya ini lagi, dia lagi. Itu jangan sampai lupa guys. Penting. Presentase delta Q per presentase delta P. Ayo, ini dia kebanyakan ada angka 8 sama angka 10 nih. Mana yang hasilnya 0,8? 8 per 10 atau 10 per 8? Oh, udah jauh ya. Iya. Jadi yang hasilnya itu 0,8, 8 per 10 ya. Tapi hapus aja. Kalau kita lihat dari sini, ketahuan presentase delta Q-nya berapa, presentase delta P berapa. Presentase delta Q 8, presentase delta P-nya 10. Ya. Sekarang kita lihat dari opsi A, B, C, D, E yang ada yang benar gitu. Yang kuantitasnya 8 sama harganya 10 tuh apa aja? Yang C, Kak. Benar. C sama B. Di sini kenaikan harga sebesar 10. Benar nih kan? Terus habis itu penurunan harga sebesar 10. Sama-sama harga tuh. Kan menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Jumlah barang berarti kuantitasnya 8. Benar. Yang D juga menyebabkan jumlah barang yang diminta naik 8. Nah, terus apa tuh bedanya C sama D? Kenapa nggak ada yang jawab D, guys? Padahal dia sama-sama harganya sama-sama 10. Terus
jumlah barang yang diminta sama-sama 8, kenapa bukan D jawabannya? Kalian tuh negatif. Kita harus ingat lagi tadi elastisitas permintaan gimana? Kan dia dimutlak-mutlak. Kita balik lagi deh ke teori, ke logikanya dulu. Jadi kalau misalnya di pasar, jika kenaikan harga, masa kalau yang C nih ya, kenaikan harga P-nya kok begini, bentar ya, sorry. Masa P-nya naik, nih, price-nya naik, jumlah barang yang diminta juga naik. Emang kalau kita lihat sih, kita beli cilok nih, ciloknya naik, ayo kita kejar, ayo kita beli, harganya lagi naik tuh. Enggak, guys. Nah, iya, yang D. Nah, ini nggak boleh kejebak, guys. Pokoknya harus ingat lagi, walaupun dia negatif, harusnya kan dimutasi. Dan penurunan harga sebesar 10, berarti price-nya turun, maka kuantitasnya naik. Ini sesuai sama teori dasarnya. Di pasar kalau misalnya teori permintaan itu, kalau misalnya harganya naik, permintaannya turun. Harganya turun, permintaannya naik. Tapi mau beli barang pas harga mahal, agak ada kan? Nah, jadi jawabannya yang dodol. Oke guys, hati-hati nih guys. Sayang banget kalau misalnya salah. Oke, jadi lumayan gampang. Nah, ini mau dilanjut? Apa ada pertanyaan? Kalau mau lanjut, ketik 1, ya biasa. Ketik 1. Mantap deh. Cara humor kamu bagus. Lanjut ya. Nah, ini baru hitung-hitungan full. Tidak ada pilihannya. Siapa yang mau ngerjain? Apa mau langsung dibahas? Gimana? Mau dicoba gak? Langsung dibahas. Oh, langsung dibahas ya. Ini kayak tadi yang udah jelasin soal rumus elastisitas kan ada 3 ya. Aku bilang tadi ada yang pakai fungsi. Nah, ini dia. Contoh soalnya. Nomor 16 itu rumusnya. Kalau misalnya dia pakai S, kita ketahui dulu aja kali ya. Yang kita ketahui apa aja? Kita ketahui. Sama dengan P kuadrat dikurang 5P plus 60. Terus sama price-nya 20. Ditanya elastisitasnya. Coba kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ada fungsi-fungsi. Gimana tuh rumusnya? Q aksen dikali P per Q. Ini rumusnya guys. Salah satu dari rumus elastisitas. Kalau kalian ngelihat fungsi-fungsi, udah rumusnya ini. Gak ada lainnya ini. Kita berarti perlu cari dulu dong, si Q aksen itu berapa? Q aksen. Ini rumus turunan ya. Jadi langsung aja. Langsung dijelasin lagi, kayaknya kalian udah belajar. 2P min 5. Ini udah turunannya kayak gini ya. Terus P-nya kan udah tahu nih, P-nya 20. Kita masukin aja. 2 kali 20, 40 dikurang 5. Tiga. Lanjut. Apa lagi yang kita kudu tahu? Oh, Q-nya. Q-nya belum ya. Q itu masih ada P-nya. Kita tinggal masukin P-nya ke dalam. 20 pangkat 2 dikurang 5 kali 20 tambah 60. 400 dikurang 5 kali 1 tambah 60. Berapa itu? 360. Nah, ayo kita catat semua. P-nya 20 dapat si aksen dapat berapa? 35. Siapa nih? Q-nya 360. Nah, kita masukin ke dalam rumusnya deh. Miring udah. Q aksen 35 kali
P-nya berapa ya? 20 per 360. Ini bisa kita coret-coret nih. Coret-coret. Ini coret-coret juga bisa 18. Jadi hasilnya berapa? 35 per 18. Berapa itu? Berapa? 1 koma. Intinya. Satu koma 9. Nah, kalau misalnya dia ini udah dapat hasil nih. 1 koma itu dia elastis apa ini elastis, guys? 1 koma Elastis. yes, betul sekali, Cece. Mantap. Elastis, ya, betul. E-nya lebih besar dari 1. Yes. Jadi kenapa dong berarti jawabannya? Oke, 1,94. Yes. Apakah ada yang membingungkan di soal ini? Atau kita lanjut ke 17? Aku mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Boleh jelasin yang tentang turunannya lagi itu enggak? Ini turunan tuh materi MTK ya. Jadi kalau sejauh yang aku tahu, karena bukan anak MTK, biasanya kalau turunan tuh yang pangkatnya itu ditaruh ke bawah, taruh sampingnya gitu kan. Jadi ini 2P. Terus pangkat ini dikurang 1 gitu. Jadi 2P. Terus kalau yang 5P kan, kalau 5P, P-nya itu pangkat 1 kan. Tapi nggak ketulis gitu. Jadi 1 dikali angka sebelah hurufnya. 1 dikali 5, berarti tetap 5. P, kita tahu dari pangkat 1, dikurangin 1, 0. Berarti kalau P pangkat 0 kagak ada, hilang. Jadi yang ada cuma si 5. Nah, terus 60, dia kagak punya huruf, jadi dia nggak bisa diturunin. Gitu sih, sejauh yang aku tahu kayak gitu. Gimana? Paham. Oke, masih banyak pertanyaannya ya. Sorry kalau kurang itu. Kita lanjut ke 17 berarti ya. Kayaknya kalian udah nggak mau ngerjain lagi ya. Jadi langsung kita bahas aja ya. Pusing deh. Ini dia tentang pendapatan. Rumus elastisitasnya gimana? Sama aja. Cuman kita lihat dulu, paling penting tuh kalau misalnya ada soal hitung-hitungan, kita cari tahu dulu ISTAW-nya berapa, biar kita tahu ini pakai rumus yang mana nih, gitu. P1, P2, P1, P2. P1, price pertamanya 3. Oh, bukan price, guys. Sorry. Dia pendapatan tadi ya. Kalau pendapatan, price-nya diganti sama si income. Tapi rumusnya sama. Delta Q per delta P. P-nya tinggal diganti income gitu. Ganti aja hurufnya. 3 juta. Ketika pendapatannya 3 juta, maka dia beli bakso 10 kali. Banyak. Tapi ketika pendapatannya 4 juta, banyak banget nolnya. Maka dia hanya membeli bakso 5 kali. Ini semua udah kelihatan ya. Kayak kita nggak perlu ngitung juga udah tahu jawabannya apa ya. Tapi karena katanya suruh hitung berapa elastisitasnya, ya udah kita hitung aja. Nah, yang kita ketahui itu Q1, Q2, income 1, income 2. Berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang tadi, delta-delta. Pokoknya setiap ada Q1, Q2, udah ini rumusnya. Kalau pakai fungsi-fungsi, rumusnya pakai yang ada aksen-aksen tadi, turunan tadi. Delta Q per delta P dikali, P-nya diganti, lupa lagi, income, dikali income pertama per Q pertama. Nah, kita hitung berapa? Delta Q-nya berapa? Q2 dikurang Q1. Nih, 1, 5. Terus income-nya
Enggak, benar, negatif 5. Income-nya income 2 dikurang income 1. Berarti 1 juta. Kita masukin deh ke dalam rumusnya. Min 5 per 1 juta. Ini kita tulis 1 aja kali ya. Saya nanti kan juga kecoret nih sama income 1 ini. 0-0-nya. Jadi kita tulis aja 1. Biar nggak panjang banget ya. Dikali. Income pertamanya berapa? 3 juta. Tadi kita udah janji mau nyoret 0-0-nya. Jadi kita tulis 3 doang ya. Per kuantitas pertama 10. Berapa itu? Coret 2. Berarti hasilnya min 3 per 2 kali 1. 2. Min 3 per 2. Ini min 3 per 2. Berarti min 1,5. Oke, kita balik lagi ke elastisitas pendapatan. Jadi, tadi elastisitas pendapatan kan ada elastisitas yang positif, ada yang negatif, ada juga yang buat kebutuhan pokok. Nah, dia kalau misalnya negatif tadi apa? Siapa itu? Apakah dia barang superior, atau barang kebutuhan pokok, atau barang inferior? Kalau dia negatif, ada negatifnya di itu. Nah, betul sekali. Sapi terbang. Namanya. Sapi terbang dan Pak Rizal. Betul. Ekor. Kita udah dapet deh jawabannya. Dia negatif 1,5. Warnanya inferior. Jadi itu. Nomor 17. Ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Titik 1. Jika kalian pengen lanjut. Oke. Lanjut 18 ya. Nah, ini rumusnya sama nih sama yang tadi. Ini juga, ya, gak beda jauh lah ya sama yang Q aksen dikali P per Q. Ada yang mau nyoba dulu gak? Mau nyoba ngitung sendiri gak? Pakai rumus yang tadi. Pakai rumus yang ini gak? Q aksen dikali P per Q. Coba dulu, ya boleh, boleh banget. Ayo. Ayo semuanya yang mau nyoba Q aksen kali P per Q. Kita udah tahu Q-nya itu. Aku tulis yang diketahuinya dulu ya. Q-nya 100 min 2 per 3P. Terus ya P, itu price, itu 30. Nah, terus diapain tuh? Gak tahu tuh. Ayo coba lanjut. Pak Rizal ditunggu. Dan yang lain-lain juga kalau pengerjaan itu boleh. Di aksen dikali P per Q. Minum dulu ya guys, kalian kalau mau minum boleh. Ini 1 per 6. Nomor berapa nih? 18. Ini 1 per 6 bukan Kak? Gak tahu tuh. Coba dulu kita hitung ya. Nah. Aksen. Kayak gimana tadi? Kalau 100 itu dia nggak ada huruf. Pasti kalau namanya huruf variabel ya. Oke. Itulah pokoknya. Ya Allah. Nggak bisa PK. 100 nggak bisa diturunin. Min 2 per 3P itu hasilnya min 2 per 3. Karena P-nya hilang. Ini ada yang coba jawab juga ya. Min 2. Oke, nggak tahu deh gimana tuh caranya. Kita coba dulu ya. Habis itu kita cari Q. Kira berapa? 100 dikurang 2 per 3 dikali price.
Berapa price-nya? 30. Kita masukin sini. 30. Berapa tuh? Ini coret-coret ya. Coret 10. 100 dikurang 20. Apa sih? 100 kurang 20? 80. Yeah. Nah, kita udah dapat Q aksen, Q-nya juga udah dapat, P-nya juga udah dapat. Kita lanjut masukin dalam rumus. Tadi Q aksennya berapa? Min 2/3 dikali P. P-nya 30 per, jelek banget tulisan. Bentar. Kali 30 per Q-nya 80. Kita coret-coret. 3 sama 3 coret. 2 sama 8 jadi 4. Berarti hasilnya negatif 1/4. Yeay, begitu guys. Negatif 1/4. Hasilnya berapa tuh kalau negatif 1/4? 0,25. Yes. Tuh 0,25 ya guys. Negatif, arti negatifnya. Tapi ini balik lagi, kita harus ingat elastisitas permintaan. Mostly dia bakal dimutlakin. Tapi kalau misalnya kalian nemu ada yang negatif, ya udah ikutin aja. Gitu. Ini biasanya enakan mutlak sih. Jadi hasilnya 0,25 or 1/4. Ayo, kalau misalnya 0, itu dia masuk mana? Elastis kah? Inelastis kah? Elastis sempurna kah? Inelastis sempurna kah? Atau elastis uniter? Yes, betul sekali. Inelastis. Karena dia elastisitasnya lebih kecil daripada segi inelastis. Gimana guys? Apakah ada yang membingungkan atau aku tadi salah? Atau ngeblunder nggak jelas? Kalau misalnya kalian pengen lanjut, ketik 1. Oke. Semangat sekali. Nomor 19, buset deh. Ini gampang banget nih guys. Nih, kalian bisa lah. Berapa sih elastisitasnya? Nomor 19, coba pakai rumus yang mana? Apakah dia pakai rumus yang Q aksen? Fungsi fungsian kah? Oke, dapat aja dia. Keren. Waduh. Ya, tadi udah ada yang nyoba jawab ya, 0,5. Kita pakai rumus mana? Presentase delta Q per presentase delta P. Ya. Delta Q-nya berapa? Ya, harga barang X naik, harganya naik 20. Berarti yang di bawah 20 itu 20%. Terus menyebabkan permintaan barang Y turun. Barang Y-nya turun, guys. Kalau turun berarti negatif 10%. Berarti hasilnya ya, negatif. Sama dengan di bawah aja. Sama dengan 0, ada negatifnya. Negatif 0,5, yeay. Kenapa dipakai negatif? Oke deh, misalnya dia elastisitas permintaan, tapi kita harus lihat di sini ada X sama ada Y-nya guys. Dia bukan elastisitas harga, bukan elastisitas harga permintaan, tapi soal ini itu elastisitas ulang. Karena dia ada 2 barang. Dan yang dimutlakin tadi si elastisitas permintaan.
Jadi hasilnya negatif 0,5. Apakah hubungan mereka berdua, guys? Tentukan hubungan. Komplementer kah? Ya benar. Komplementer kah atau substitusi? Hubungannya komplementer. Ya, betul. Betul, guys. Komplementer. Komplement. Karena kalau yang komplementer itu komplementer. Kalau komplementer dia negatif hubungannya. Kalau yang substitusi dia hubungannya positif. Jika harga barang X naik, maka permintaan barang Y turun, itu substitusi. Kalau harganya naik, kebalik. Astagfirullah, berubah. Jika harganya naik, jika harga barang X naik, menyebabkan permintaan barang Y turun, itu dia komplementer. Jika harga barang X-nya naik, menyebabkan barang lain justru permintaannya naik, baru substitusi. Karena mereka menggantikan. Tadi udah dijelasin kan ya? Mana? Mau dilanjut? Ke nomor terakhir, ketik 1, guys. Kalau mau lanjut, kalau belum paham, boleh tanya. 2. Oke, nomor terakhir ya. Nah, ini soalnya kayak gini lagi kan. Ini hatam dah kalian. Coba deh pakai rumus yang mana ini? Yang pakai Q1, Q2, atau pakai presentase-presentasean, atau pakai fungsi-fungsian. Aku tidak tahu, kalian yang coba. Mau coba gak? Ketika harga suatu barang, kita lihat yang diketahui dulu. Diketahui harga pertama, berarti price satunya 100 kan. Terus berubah tuh dia, price keduanya jadi 110 tuh. Habis itu berubah. Terus kuantitasnya saat harganya 100 berapa? 500. Saat harganya naik 110, permintaan barangnya 450. Pakai rumus yang mana? Ditanya elastisitas. Delta, iya betul sekali. Delta-deltaan. Delta V per delta P kali P1 per I1. Ini kayaknya harus sudah hafal sih dari tadi. Balik lagi ke rumus ini, atau rumus yang presentase, atau rumus yang fungsi. Jadi mereka bertiga tuh udah harus mudeng. Sayang guys kalau nggak mudeng materi ini. Yang keluar. Delta Q. Q2 dikurang Q1. 450 kurang 500. Min 50. P2-nya dikurang P1. Min 50. Nah, habis itu 110 dikurang 100. Ya. 110 dikurang 100, dia nggak pakai min ya guys. 10 aja. Nah, ya benar. Nggak pakai min ya. Kita lanjut, masukin deh apa yang kita ketahuin ke dalam rumusnya. Delta Q, min 50 per delta P. Delta P-nya berapa? 10. Dikali price pertama. Price pertamanya 100. Per berapa? Q1. Q pertama. Kuantitas pertamanya 500. Gampang nih, tinggal coret. 1 sama 1, 5 sama 5. Hasilnya ini 1 kali 1 per 1 kali 1. Min 1. Dan lagi-lagi kita di sini ngomongin elastisitas permintaan. Siapain dimutlakin, ngeng. Berarti hasilnya 1. Nah, apa tuh?
Barang apa itu? Yang satu tuh. Ya, benar. Barang apa? Elastis, inelastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, atau elastis uniter. Ya, benar, elastis. Tapi dia elastis apa nih? Elastis uniter. Iya, benar. Yes. Benar sekali, guys. Uniter. Ya. Jadi dia elastisitas uniter. Karena tadi hasilnya satu. Yes. Apakah dari soal nomor 1 sampai nomor 20 kalian ada yang masih, apa ini? Gimana ini? Gitu enggak? Kalau ada, boleh ditanyain. Kalau nggak ada, kita udah selesai. Yeay. Apakah ada yang mau ditanya? Kak, aku mau nanya. Nanti ini materinya di-share nggak sih? Ayo, materinya di-share gak nih? Biasanya sih di-share ya. Kan tadi yang harus dimutlakin itu apa? Oh, tadi yang dimutlakin elastisitas apa aja. Yang dimutlakin itu, oke, kita tulis deh. Oh ya, tadi yang nanya di-share, biasanya di-share ya. Nanti, dia ada nggak? Biasanya dia sih yang tahu. Oke, makasih Kak. Iya, Kak. Jadi, elastisitas, itu kita bahas yang tadi ya. Elastisitas itu kan ada yang elastisitas harga, ada elastisitas silang, ada elastisitas, apa lagi, satu lagi, pendapatan. Nah, di harga ini ada permintaan sama penawaran. Nah, terus tadi nanya, yang mana tuh yang dimutlakin? Yang dimutlakin itu yang harga permintaan. Yang tadi tuh kita bahas di atas tuh, yang dimutlakin pasti permintaan. Terus, terus tadi di atas lagi ada juga, pokoknya permintaan, guys. Yang permintaannya tuh cuma satu barang itu doang. Jangan sampai kalian bingung kayak, oh, kalau ada kata-kata permintaan, nanti dimutlakin gitu. Coba, itu kalau misalnya dia permintaannya 2 barang berbeda, kayak jika harga barang X itu membuat permintaan, jika harga barang X naik membuat permintaan barang Y turun gitu, itu nggak dimutlakin, dia tetap negatif. Yang dimutlakin tadi yang permintaan aja. Tapi kalau misalnya kadang aku juga nemu soal elastisitas harga permintaan, tapi dia tetap negatif, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi biasanya dimutlakin, gitu sih. Gimana? Tadi yang nanya ada 2 orang tadi. Sama-sama. Bentar, ini oke, ya, sama-sama guys. Ya, aku stop share dulu ya. Net, ini mau dilanjut kayak gimana? Fit, ayo kita mau lanjut apa nih? Foto ya? Iya, dokumentasi. Oh iya, ayo guys, yang bisa on cam silahkan. Iya, sama-sama guys.